Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih ketemu lagi di mata kuliah komputasi numerik pada pertemuan yang ke-7 ya. Minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Jangan lupa disiapkan materinya mulai dari kemarin yang di kuis itu apa ya, pokoknya materinya yang setelahnya kuis. Jadi kita dipelajari ya metode grafik, kemudian metode biseksi, sama materi yang hari ini yaitu metode regula falsi. Masih lanjutannya yang kemarin, mencari solusi akar persamaan dengan metode tertutup. Nah, apakah masih ada pertanyaan untuk yang materi minggu lalu? Kebanyakan teman-teman yang nanya di WA itu biasanya, Bu, berhentinya sampai kapan? Sampai ini sudah boleh berhenti belum? Silahkan dicek lagi permintaannya di soal itu, batasnya menggunakan iterasi atau menggunakan toleransi nilai error. Kalau sudah melampaui nilai error, artinya melampaui itu lebih kecil dari nilai error, maka kalian bisa berhenti. Kalau nilainya negatif bagaimana, Bu? Ya nggak apa-apa kalau nilainya negatif. Contohnya ini ya, yang bisa kalian lihat di layar. Fx atau y itu kan ada kemungkinan nilainya positif atau negatif. Y kan bisa negatif. Ya nggak apa-apa, tinggal dilihat yang lebih dekat dengan 0 itu fx yang mana atau y yang mana. Contohnya kalau di sini fx nya kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. fx nya kan ini kan. Nah, yang 4 ini malah negatif semua, yang positif hanya 1. Sekarang kita lihat yang jaraknya atau nilainya paling dekat dengan 0 itu yang mana? Kan ini negatif 0,07. Ini kan lebih besar jaraknya. Ini juga selisihnya dengan x dengan y sama dengan 0. Ini juga 0,2. Maka akar dari yang kita ambil di tabel ini, yang kita simpulkan adalah akarnya atau nilai x nya adalah 1,25 karena menyebabkan nilai fx nya paling mendekati 0. Itu ya, udah paham kan? Semoga paham semuanya. Sekarang kita lanjutkan materi yang kedua, masih metode tertutup, yaitu metode regula falsi atau false position. Nah, metode regula falsi itu adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas ring. Yang membedakan metode regula falsi dan biseksi dalam menentukan sebuah akar dari suatu fungsi adalah dalam menentukan besarnya XR atau X yang berikutnya berapa batasnya itu ya. Kalau kemarin kan diambil pas nilai tengahnya. Kalau metode regula falsi kita pakai rumus ini. Rumus ini itu dari mana? Nah, sebenarnya secara geometri itu gambarannya seperti ini. Jadi gambar yang berwarna merah ini grafik fungsinya. Kalau kita gambar, misalkan grafiknya itu yang warna merah ini, kemudian kita mendekatinya itu dari titik biru ini yang mengapit di antaranya titik merah di sini. Ini kan ada 2 titik biru. Nah, itu kita dekatin sampai kita peroleh interval yang sangat kecil dan mendekati
nilai akar yang sebenarnya. Tuh. Secara geometris gambarnya seperti itu. Silahkan langsung saya beri ini. Jadi apa namanya, cara menentukannya itu rumusnya seperti ini. Anggaplah ini tadi x. Di sini saya rumusnya pakai x n-1. Oh ya, satu lagi untuk penamaan variabel, nggak usah bingung. Jadi mungkin kadang saya pakainya xn, kadang pakainya saya xk, atau kadang saya pakainya xr-1. Silakan, kalau paham konsepnya, mau kita pakai variabel apapun itu nggak ada masalah ya. Dipahami dulu maksudnya bagaimana. Nah, ini yang saya tuliskan rumus di sini itu maksudnya gini. Intervalnya itu dari xn-1 sampai xn. Yang kita cari nanti itu x diantaranya xn-1 dan xn. Ini saya beri nama xn plus 1. Kalau biseksi itu posisinya xn plus 1 nya ini pas di tengah. Tapi kalau metode regular valsi ini enggak, bisa jadi xn plus 1 ini lebih dekat ke xn-1, atau sebaliknya bisa jadi xn plus 1 ini lebih dekat ke xn. Tergantung fx nya, grafiknya seperti apa. Jadi yang perlu diingat-ingat, untuk menentukan xn plus 1 itu sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn min xn min 1 dibagi fxn dikurangi fxn min 1. Jadi ini masukkan ke fungsinya, xn masukkan ke fungsinya, xn masukkan ke fungsinya, yang ini xn min 1. Paham ya? Dengan syarat fx0 dikali fx1 kurang dari 0. Bingung lagi ndak yang ini? Ini maksudnya ya apa namanya, kita cek sama seperti yang metode biseksi kemarin, antara x yang baru dengan fx yang baru dengan fx yang lama, kalikan mana yang hasilnya negatif, berarti itu selang baru yang kita ambil untuk iterasi yang berikutnya. Paham ya? Coba kita lihat contohnya. Yang ini silahkan dibaca. Kalau coba langsung kita pakai angka A saja biar kalian lebih paham. Jadi sini misalkan tentukan akar dari 4x pangkat 3 min 15x kuadrat ditambah 17x min 6 sama dengan 0 menggunakan metode regular valsi sampai 9 iterasi. Ini fungsinya. Nah, kemudian yang perlu kita cari apa saja? Ini ya, diingat tadi ya, apa namanya, yang mau kita cari kan xn plus 1. Nah, di dalamnya kita butuh xn, kemudian fxn sama fxn min 1. Berarti kita cari dulu f1. Ini misalkan diketahui misalkan batasnya dari min 1 sampai 3. Berarti kita masukkan f min 1 berapa, ketemunya min 42, f3 berapa, masukkan ke sini, ketemunya 18. Maka x yang berikutnya, misalkan di sini x2 sama dengan xn, berarti 3 nih ya, 3 dikurangi fxn 18 dikali xn min 1, 3 dikurangi min 1 dibagi fxn 18 f3 fxn dikurangi fxn min 1 dikurangi f min 1, yaitu min 42. Ini silakan dicek pakai kalkulator, cek ini 3 dikurangi ini ketemunya 1,8. Berarti kalau saya gambar itu kan gini, intervalnya itu dari min 1 kemudian sampai 3. Nah, x berikutnya ternyata yang kita temukan adalah 1,8.
sekarang tinggal kita tentukan interval di iterasi yang berikutnya itu min 1 sampai 1,8 atau 1,8 sampai 3. Kita cek dengan cara kita kalikan fx-nya. Nah, di sini f 1,8 kalau kita masukkan hasilnya negatif 0,672. Yang f3-nya tadi 18, yang f-1-nya min 42. Ini dikali berapa yang hasilnya negatif? Ini kan yang kita ambil 18 kali ini kan negatif, kalau dikali ini kan positif, berarti akar berikutnya yang kita ambil adalah 1,8 sampai 3. Berarti ini untuk yang iterasi yang kedua. Caranya sama untuk iterasi yang kedua. Cari f1,8 sudah punya ini ya, f3 sudah punya, langsung kita masukkan ke x nya nih. Nah, nih ini kita dapat nilai x nya, tinggal kita masukkan 1,84319 ke rumus fx-nya, ketemu nilainya negatif ini. Maka x yang berikutnya adalah 1,8. Terus yang sini tadi berapa? 3. Ketemunya 1,843. Berarti ini kan negatif. Yang 1,8 tadi negatif, maka yang kita ambil adalah sampai 3 karena yang F3 positif. Jadi 1,84319 ini yang jadi iterasi berikutnya sampai 3 intervalnya. Dari sini paham? Silakan. Begitu seterusnya sampai yang diminta di soal tadi, sampai iterasi yang ke-9. Kita lihat iterasi yang ke-9 ternyata x-nya ketemunya 1,97979. Atau kalau kita rangkum dalam tabel hasilnya seperti ini. Nih, silakan dilihat x-nya. Silakan dilihat untuk iterasi yang ke-9 fx-nya, fx2 nya kan ini kebalik, ini tanda negatifnya harusnya di depan, negatif 0,09741. Sudah berhenti, yang dimintakan sampai 9 iterasi, maka nilai x nya berapa yang menyebabkan fx nya menjadi sekian? Nilai x nya adalah ini, x2 nya kan ini fx2 nya. Jadi akarnya adalah yang kita ambil 1,97979. Selesai. Gampang kan? Silahkan dicoba di rumah, lanjutkan misalnya iterasi 10, 11, dan 12. Silahkan dicoba 3 iterasi ini, dilanjutkan. Itu saja materi untuk pertemuan minggu ini, nggak sulit, gampang banget. Khusus untuk minggu ini tidak ada tugas, silakan dipakai untuk belajar, memantapkan kembali sebagai bahan untuk UTS pada minggu depan. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.